Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah, masih membahas tentang tema jodohku kok beda. Waduh ini Masya Allah. Ya kita ngomongin masalah jodoh nih, tadi kayaknya Ustadz Maulana ini kayaknya semangat banget gitu. Kayaknya bicara masalah jodoh ini kok nggak nggak ini ya, nggak mau terbuka sama temen gitu loh. Iya, nanya-nanya Tapi Ustadz Syam doang, gini, tapi ya, kisi-kisinya kita ngomong ada. ada pertanyaan lagi nih Ustadz Syam nih. Apakah benar bahwa sebenarnya dulu ini kita tuh di alam ruh udah dipertemukan dengan jodoh kita. Pas walaupun kita itu memilih karakter dengan sifat yang berbeda-beda gitu. Tapi sebenarnya itu jodoh memang udah ada dari alam ruh. Udah memang kita pilih. Apa bagaimana penjelasannya Mang Nijin Ustadz Syam? Tapi guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Zalulung, Ustaz Maulana yang belum kembali. Lama juga dealnya. Jauh kayaknya. Nawar kali orang penaiknya. Kan emang kayak gitu kalau Bang Pana itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ketika ditanyakan tentang rahasia ruh manusia, ruhaniyah manusia, kita tidur ini kan nggak tahu ruh kita kemana. Ya, subhanallah. Jadi ruh itu menyimpan banyak sekali rahasia. Qulir ruhu min amri rabbi. Dan itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sedikit daripada minal ilmi illa qalila. Manusia mengetahui ilmunya hanya sedikit. Namun kalau kita katakan dalam riwayat disebutkan, ruh-ruh itu ibaratkan seperti tentara yang saling berpasang-pasangan. Kata baginda Nabi SAW. Saling mengenal sebelumnya akan menyatu, yang saling mengenal sebelumnya akan menyatu, dan yang saling mengingkari sebelumnya akan berselisih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam penjelasannya ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya adalah kita ini sebenarnya di sebelum kita bertemu Mas Fadli di Islam Itu Indah, sebelum bertemu dengan Ustaz Zalul di Islam Itu Indah, sebelum bertemu dengan guru kita Ustaz Maulana di Islam Itu Indah, itu kita sudah pernah bertemu sebelumnya di alam ruh. Maka subhanallah, ini adalah salah satu rahasia ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan jodoh. Nah, masalahnya adalah kita bertemu dengan banyak ruh pada saat itu. Maka manusia tidak akan pernah tahu siapa jodohnya. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia berhak untuk memperbaiki dirinya sehingga dipertemukan dengan yang lebih baik lagi. Berhak untuk memperbaiki dirinya agar dipertemukan oleh Allah yang paling cocok dengannya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang tidak kau sukai itu yang baik bagimu. Misal begini, Ustadz saya udah rajin tahajud, rajin duha, rajin puasa sunnah. Saya kok ketemu dengan jodoh yang tidak mau sholat ya Ustadz ya. Tidak mau nutup aurat. Kenapa ya? Apakah ini salah dengan ibadah saya? Tidak. Justru itu baik bagimu bisa jadi. Kenapa? Karena melalui dirimu nanti dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti baik baginya. Maka seperti lihat kisah daripada Ratu Asia, Sayyidatina Asia yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga padahal bersuamikan seorang Firaun yang dilaknat dalam Al-Qur'an. Tapi ternyata itu kebaikan untuknya. Kalau kita pikir secara logik, secara manusiawi, ini kasihan banget. Dia adalah orang yang beriman, orang yang taat pada suaminya, orang yang baik akhlaknya. Kok ketemu dengan orang seperti Firaun? Tapi justru karena kesabarannya atas Firaun inilah, maka ia dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang baik akan ketemu dengan yang baik. Baik itu adalah baik di mata Allah, bukan baik di mata manusia. Jadi jangan menjadikan ukuran mata manusia, mata kita, tapi yang baik itu adalah di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang dahulunya berselisih di alam ruh akan berselisih pula, akan saling mengingkari. Maksudnya adalah ketika di alam ruh manusia juga ada interaksinya. Namun kita semuanya lupa. Ya seperti bagaikan mimpi saja. Orang tidur itu biasanya tiba-tiba kok saya ada di sebuah taman, kok saya ada di sebuah kota, saya ada di sebuah tempat. Dalam Al-Quran Allah menggenggam ruh manusia. Kalau yang dihidupkan kembali maka dikirimkan kembali, kembalikan ruhnya. Tapi ada yang tidak dikembalikan. Nah itulah yang meninggal dunia. Dan itu semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Banyak rahasia daripada ruh, alam arwah. Namun insya Allah kita akan mengetahui rahasianya nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jadi itu masalah jodoh takdir. Kalau ruh itu sebenarnya kita mungkin seumuran semua ya. Iya. Bisa jadi. Ruh ya bisa jadi kan. Alhamdulillah. 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 Udah deal. Sudah, Panainya syukur. berapa? Apa sih? Itu tadi ngapain? Ketika katanya lagi deal panai kata Ustadz Syam. Kalau Mas Padi ini memang sukanya nyambung-nyambungi kemana-mana. Orang bisa diaminin beda aja. paham mereka turun di rumah. Diaminin aja. Aku alhamdulillah beres. Maksudnya tadi aku ke sana. Tapi mau kan? Apa sih? Kalau misalnya beneran mau kan?
Jangan di... Terus gini, kita lanjut nih ya Ustadz Maulana. Bagaimana caranya Islam dan Ustadz Maulana menyikapi jodoh yang dengan latar belakang yang berbeda nih, keluarga yang berbeda, pendidikan yang berbeda, bahkan dengan suku yang berbeda. Karena kan kita nggak tahu nanti jodoh yang berikutnya apakah tetap dari suku yang sama atau dari suku yang berbeda. Nah pertanyaannya, karena kalau yang namanya kita milih jodoh itu kan harus perjuangan dulu ke keluarganya, bener kan? Gimana Ustadz Maulana menyikapinya? Aduh ya. Anda kan Islam, silakan Ustaz. Ustaz Sam dan Bunda Lulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Jadi kita tidak tahu siapa jodoh kita. Cuma dalam hal ini, maaf ini cuma candaan anak-anak, candaan orang-orang ya. Tidak boleh orang menikah satu kantor atau satu kampung. Nggak boleh orang menikah satu kampung. Kenapa satu kampung? Karena kebanyakan. Oh satu orang tapi dengan sampung yang sama boleh. Satu kantor, aduh banyakan itu. Jangan salah paham ya. Candaan bapak-bapak. Yang ngerti bapak-bapak doang. Menyikapi jodoh yang memiliki latar belakang keluarga yang berbeda, mohon maaf tanpa membeda-bedakan karena alhamdulillah kita Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetap satu. Apalagi kita ada 300 lebih suku di Indonesia yang luar biasa. Kita tidak tahu siapa jodoh kita, siapa yang Allah sudah takdirkan. Dan ternyata beda suku. Ustaz Sam sukunya Bugis Makassar. Jihan suku Padang. Tidak tahu. Ternyata suaminya Bunda Lulung adalah suku Betawi. Justru Ustazah Lulu adalah Bunda NTB. Lulung adalah NTB, Lombok. Tapi kenapa Bunda Lulung yang Betawi ya kelihatan. Mas Padli orang Betawi. Orang Betawi Padang, Palembang. Istrinya adalah orang Jawa. Siapa yang tahu? Kalau saya sih dulu alhamdulillah sama-sama suku Bugis. Yang nanti? Gak tahu lah. Rahasia. Ya Allah. Gimana menyikapi beda suku? Beda latar belakang. Maka yang terpenting adalah saling mengenal mereka. Saling mengenal. Bukankah ayat disebutkan untuk saling mengenal? Mohon maaf ya, tanpa menggurui. Bukan berarti yang berceramah ini adalah lebih baik daripada yang diceramahkan di rumah. Mohon maaf, kita bisa melihat banyak keadaan. Bahwa saling menghargai itulah yang harus ditanamkan. Hargai pendapat pasangan, hargai adat pasangan, hargai mereka, hargai karena ini adalah apalagi kalau kita berada di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita berada di adat ini tidak boleh seperti ini, hargai. Mohon maaf ya, bukan berarti kita udah pintar, nggak bisa. Tidak bisa. Harus menghargai perbedaan. Dan ada namanya hidup harmonis. Harmonis itu karena memang adanya perbedaan. Namanya harmonisasi. Namanya harmonisasi karena adanya perbedaan. Kalau harmonis dari sinilah adanya perbedaan. Mohon maaf, betapa bahagianya Bunda Lulung. Amin. Bersama dengan orang Betawi. Luar biasa kan suku, walaupun beda suku tapi luar biasa. Jadi Bunda Lulung bisa pulang kampung. Iya gitu kan. Ada namanya memberikan kesempatan dan memberikan pemahaman. Mengajarkan, memperkenalkan. Ini makanan khas saya. Jadi enak banget itu. Kadang-kala kita rindu. Rindu dengan makanan yang berbeda dengan kebiasaan kita. Tapi justru itu lebih bagus. Makanya jadi obat sebenarnya. Makna dibalik hadis Nabi, ambillah makanan yang terdekat. Maksud dari sini adalah makanlah makanan sesuai adat setempat. Iya, betapa enaknya perasaan kalau kita bawa makanan kebiasaan. Jangan, hargai masakan orang, hargai kebiasaan orang. Maka dalam hal ini mungkin ada sesuatu, sudah ketemu dengan makanan yang tidak pernah dimakan, tiba-tiba sudah dimakan. Yang dimasak. Iya, Ustaz. Apa itu? Ada pasti. Pete. Ceker ayam. Tapi sadar gak sih ya, kita nih hampir semua nih, Ustaz Lulung, Ustaz Syam saya, itu jodohnya dari berbeda daerah, beda suku. betul. Cuma Ustaz Maulana doang yang satu suku. Satu suku. Mungkin yang berikutnya dia akan merasakan Insya juga. Allah. Insya Allah. Kita lanjut lagi nih ya, buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Jamaah. Yeay. Ya, apakah jodoh kita ini yang memiliki banyak perbedaan?
Karena jujur aja yang namanya orang memiliki perbedaan ini kan kadang-kadang kan takutnya nggak klop. Tapi pas dia istikharah segala macam ditunjukkan bahwa memang itu jodohnya. Nah apakah orang yang berbeda-perbedaan ini, berbeda pendapat, mungkin berbedaan kebiasaan dan lain-lain ini bisa menemani kita di suka dan duka dalam kehidupan. Wah, karena jujur saya sama istri saya beda banget. Beda banget ya. Beda banget kebiasaan. Justru itu. Mau Oke. tahu? Mau tahu Ustaz Zalul, Permisi silakan. Ustaz, Berarti- mohon izin ya. Justru ya Allah pemirsa yang dirahmati Allah, emang kalau kita dalam menikah balik lagi seperti guru kita ya tercinta Ustazah Dr. Aisyah Dahlan mengatakan ya, mengutip dari kata-kata beliau guru kita, apa? Yang terbaik adalah yang terbalik, begitu Kak. Ulang. Yang terbaik adalah yang terbalik. Maksudnya apa? Tadi ya, yang ini senang masak, ini senang yang namanya memakannya. Yang ini senang nyuci, ini senang ngejemurnya. Kan enak, itu terbaik yang terbalik. Nah ternyata kita berpikir gini, tapi kan katanya kita bisa cocok sakinah mawaddah warahmah ketika kita ini mendapatkan pasangan yang saling memahami, saling mengerti, saling menghargai. Ternyata saya sudah istikharah, kenapa jadi dia lagi yang nongol ya? Kan saya kepengennya yang lain, gak mau dia. Nah ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita juga jangan terkecoh dengan istikharah kita. Innamal a'malu biniat. Kalau niatnya hijrahnya hanya untuk seorang laki atau perempuan, ya dapetnya cuma gitu doang. Ini niat ibadah kita untuk apa? Jangan terkecoh juga, kenapa? Kadang dibilang datang dari mimpi, tergantung mimpinya juga. Kalau menurut Ibnu Sirin, kalau ngimpinya di waktu-waktu mungkin jam 1 dini hari sampai ke subuh itu boleh petunjuk. Tapi kalau ngimpinya siang bolong itu adalah bunga tidur. Ini menurut Ibnu Sirin, saya kutip mohon izin. Jadi kalau kita ngomongin masalah istikharah boleh. Karena memang ini adalah sunnah Rasul. Kalau ada pilihan apapun kan tidak hanya pasangan. Bisa pekerjaan, ya enggak Pak Ustadz? Bisa kita pengen sedekah di mana misalnya. Tapi juga kita jangan terkecoh dengan yang namanya yuwaswisu setan, yaitu was-was dari setan. Kenapa? Tidak semua mimpi datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, apakah kita tidurnya bersuci dulu? Apakah kita berwudu dulu? Kita lihat dulu kebiasaan kita ketika kita mau tidur. Setelah itu ketika kita sudah menjaga, udah yang namanya berusaha, ihris alamayan fauka, berusaha semaksimal mungkin, wasta'in billah, minta tolong sama Allah dengan istikharah, wala tajazana, jangan bersikap lemah. Iza asobaka syai'un, jika ditimpa dengan sesuatu yang tidak kita sukai, fala takullau, jangan ngomong, coba kalau gue istikharahnya lebih lagi, atau coba kalau gue dapat pasangannya gak kayak dia. Berbeda banget soalnya nih. Nah jangan dengan kalimat kaza karena kaza wa kaza. Coba kalau gini, coba kalau gitu. Kenapa? Ini tuftahu amalan setan, membuka perbuatan setan. Nyesel deh. Kalau belum berjodoh mah masih bisa kita milih-milih. Lah kalau udah menikah, udah telanjur, ternyata ya kita berbeda. Kesel-kesel anak udah 6. Lu bagaimana? Maka istaftik kolbaka, mintalah fatwa pada hatimu, hati yang bersih, hati yang jernih. Mungkin diawali dengan kita tidur berwudu dulu, kita rajin tadarus dan tilawah, ya kan? Kemudian kita yang namanya minta kepada Allah. Kenapa? Kalau memang dia cinta dan kita cinta dan jodoh pasti ketemu. Nah kalau ada yang kita cinta, dia kagak cinta, bertepuk sebelah tangan. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Nggak bunyi berarti Ustaz Zalulung ya? Makanya Kalau mana sebelah tangan cocok nggak bunyi. sebelah tangan Nggak doang. bunyi. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi mudah-mudahan kita sebagai orang tua nih ya, mohon doa juga nih dari jemaah, dari pemirsa, dari guru-guruku biar anak saya juga mendapatkan jodoh yang Amin. baik. Amin. Udah ada yang lamar? Amin. Udah insya Allah. Amin. Jadi Masya kalau kan Allah. Ustadz yang ceramah, ini Pak Ustadz yang ngaji. Calon, Iya. calon jadi MC-nya. nenek bentar lagi. Masya Calon Allah. nenek, Cin. Iya, terima kasih banyak Ustaz Zalulung. Sama-sama, Jazakillah khairan Kak Fadli. kasiran. Kita lanjut lagi nih ya. Karena udah banyak jamaah yang mau pengen dijawab pertanyaannya yang ada di sosial media. Langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Assalamualaikum, pertanyaannya nih dari Instagram Mbak Allah. Ustadz mau bertanya, saya dan suami setelah hampir mau 2 tahun rumah tangga, orang tua suami selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga kami. Dan suami saya terkadang selalu menurut saja apa kata orang tuanya dibandingkan dengan saya. Seakan-akan saya sebagai istri terlihat selalu salah. Dan makin kesini makin terlihat banyak perbedaan kami yang membuat rumah tangga panas. Mau pisah rumah aja orang tua suami nggak ngebolehin. Dengan alasan anak saya masih kecil. Baiknya saya harus bagaimana Ustadz. Kadang saya merasa capek nih. Capek ini itu nggak boleh katanya. Ditunggu jawabannya, terima kasih. Nah ini Ustadz Syah mau izin dijawab nih. Sambil tausiah aja agak panjang kayaknya ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selamat udah 2 tahun berumah tangga, yang berbicara baru setahun berumah tangga. Jadi tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, insyaallah semoga Allah senantiasa berkahi rumah tangganya. Barakallahu lak wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allah berkahi dan Allah berikan kebaikan dari sekitarnya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ketika dalam perjalanan rumah tangga makin terlihat banyak perbedaan kebiasaan serta sifat pada pasangan, bahkan sampai turut campur seorang mertua atau 2 orang mertua serta keluarga dalam rumah tangga. Apa yang harus dilakukannya? Tentunya yang pertama adalah berusaha untuk memahami perbedaan tersebut. Ini perbedaannya apa sih perbedaannya? Apakah ini masih sesuai dengan syariat Islam? Maka kita tidak bisa komplain kalau sesuai dengan syariat Islam. Misal kebiasaan keluarga suami kita, nggak boleh wanita bekerja di dalam rumah. Oh, sesuaikah sama syariat Islam? Oh, sesuai dengan syariat Islam. Maka seorang wanita mestinya taat kepada kepada patuh kepada suaminya. Kenapa? Karena perintahnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kebiasaan di sekitarnya, subhanallah, ternyata kebiasaannya adalah laki-laki yang ke pasar. Maka jangan sebagai orang tua ikut campur dengan mengatakan, kenapa ibumu tidak pernah ke pasar? Kenapa bapakmu terus yang ke pasar? Orang kebiasaannya yang bapaknya ke pasar, subhanallah. Maka ini adalah masih sesuai dengan syariat Islam. Maka tidak boleh menjadikan ini menjadi alasan untuk bercerai atau berpisah. Kemudian yang kedua dikatakan, apabila dalam perjalanan rumah tangga makin banyak terlihat perbedaan. Ya jelas, karena makin lama bersama. Kalau dari awal sudah terlihat perbedaan berarti tidak sering sama-sama gitu. Masih saling menutupi. Tapi seiring berjalannya waktu semuanya akan kelihatan aslinya. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Alhamdulillah ala kulli hal. Orang-orang yang mengikuti saran daripada baginda Nabi. Syarat-syarat dari baginda Nabi SAW. Fadfar bidhatid, utamakan karena agamanya. Maka perbedaan ini nanti tidak ada rasanya. Kenapa? Semuanya dikembalikan kepada agama. Oh ternyata sifatnya begitu. Oh tapi saya yang salah kayaknya ini. Di mata Allah saya yang salah, di mata Allah saya yang salah. Maka kita yang akan saling mengerti, memahami daripada perbedaan tersebut. Yang jadi masalah adalah yang dikatakan tadi, turut campurnya mertua. Dalam survei dikatakan bahwasanya statistik kebanyakan perpisahan terjadi karena adanya campur tangan daripada orang tua, daripada mertua. Adanya 4 orang yang berbeda kepalanya ini dan berbeda zaman hidupnya, ya, mertua yang berbeda zaman hidupnya dengan kita biasanya menjadikan pemicu daripada pertengkaran rumah tangga. Tetap dalam Al-Quran disebutkan kepada orang tua kita berkata yang baik kepada mereka. Wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Anggap itu sebagai ujian. Ucapkan yang baik yang mulia kepada keempat orang tua kita. Meskipun mungkin ucapannya seringkali menyakiti perasaan kita. Mereka ini kan bersama dengan anaknya berpuluh-puluh tahun. Tiba-tiba ada kita hidup di hidup anaknya. Dia merasa bahwa anaknya diambil dari dia. Maka berusahalah memahami posisi tersebut. Oh mungkin dia belum siap kehilangan anaknya. Maka berbaiklah kepada mereka seakan-akan dia mendapatkan anak yang baru. Subhanallah. Maka insya Allah Allah yang gerakkan hatinya mertua. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Ya, Syam. Mas Fadli. Saya dari tadi tuh gak konsen. Saya tuh pengen berhusnuzon dengan tadi Ustadz itu yang telepon ke sana ke sini. Tapi ini saya semakin yakin ini. Dari segmen awal loh. Ini coba. Ada yang baru. Kalau jam Coba, mata coba. saya yang baca dipikir saya kadang-kadang. Ini Oke. pertanyaan jamaah. Coba baca. Nih pertanyaannya coba baca. Jawab, Ustadz yang baca biar saya gak disalahin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf mau nanya. Boleh nggak sih Pak Ustadz kalau saya berdoa ingin berjodoh dengan seorang ustadz? Ya. Tuh. Kan terus. Sedang saya sadar diri saya itu jauh dari seseorang yang dikategorikan orang baik. Terus. Maka dari itu saya ingin belajar agama dan saya sangat mengidolakan Ustadz Maulana. Terus? Karena Ustadz sosok ayah banget. Oh. Ayah Ini, saya tuh dari tadi tuh udah bercoba husnuzon gitu loh. Cuma kembali lagi. Ini siapa Ustadz? Udah deh ngaku aja. Ya Apalagi Allah, sih hari ini ditunggu. saya banget kayaknya temanya hari Tuh, ini ya. Tuh kan Ustadz banget kan? Apa sih jodoh itu unik? Ustadz orangnya unik. Ayolah Ustadz udah deh ngaku aja. Jamaah jangan kemana-mana ya. Mas Fadli ini suka ngaco. Maka tetap di Islam itu indah. Jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah, nanti aja. Ya ampun, doakan juga.